Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat aplikasi di Android Studio. Sederhana. Untuk aplikasi yang pertama, kita jalankan dulu Android Studio-nya, klik 2 kali. Setelah tampil akan dimunculkan jendela semacam ini. Untuk membuat project baru, kita pilih Start a New Android Studio Project. Kemudian kita pilih activity-nya, template activity-nya. Kita pilih yang empty activity, kemudian klik next. Kemudian kita beri nama, misalkan aplikasi pertama. Kemudian nanti ini kita simpan di mana? Kita simpan di mana? Saya buat folder di latihan Kotlin. Di latihan Kotlin saya buat folder aplikasi pertama. Oke, saya buat di sini. Saya pilih bahasanya Kotlin, kemudian minimum SDK-nya saya biarin aja di API 21. Kemudian klik finish. Sebagaimana di materi sebelumnya, bagian dari Android Studio di atas di sini ada menu bar, kemudian ada toolbar-nya juga. Kemudian di sini ada navigation bar untuk menuju ke app, ke src, ke main. Nah, di sebelah sini ini ada panel project panel yang menampilkan struktur dari project yang kita buat. Kemudian di sebelah kanan di sini ini ada layout, maksudnya editor dari kode yang kita buat. Jadi kita menuliskan kodenya di sini. Tergantung kita menuliskan kode apa, apakah layout ataukah kelas ataukah yang lainnya. Nah, ini setelah daemon started successfully. Nah, di sebelah kanan ini ada struktur dari project yang kita buat. Ada manifest, ini berisi file manifest, berisi pengaturan dari aplikasi kita ketika pada saat runtime itu seperti apa. Misalkan apakah menggunakan permission, mau mengakses internet, ataukah kamera, ataukah lokasi. Kemudian icon yang digunakan, kemudian apakah mendukung right to left. Misalkan kayak di Arab, maka penulisannya menampilkannya mulai dari kanan. Kalau Latin Indonesia itu kan mulai dari kiri. Kemudian tema yang digunakan beserta activity yang dipakai, yang dibuat. Kemudian ada folder Java, ini berisi paket-paket dari kelas yang kita buat. Di sini ada com.untungs.aplikasi pertama, ini sesuai nama domainnya dibalik, kemudian diikuti nama aplikasinya. Nah, di dalamnya ini ada file class. Ketika pertama kali dibuat itu ada kelas main activity. Kemudian di sini ada folder res untuk meletakkan file-file resource, ada untuk drawable berisi file-file gambar, layout ini berisi file-file layout dalam format XML. Kemudian ada juga values, ini berisi ada file string untuk pengaturan apa yang mau kita tampilkan, colors untuk warna, style ini untuk tampilan. Kemudian ini berisi file-file Gradle, ada Gradle level project, ada Gradle level app. Langsung aja kita ke layout. Nah, di sini di layout ini ada tampilan seperti apa adanya, tampilan dari aplikasi yang akan kita buat, atau bisa juga kita melihat kodenya
dengan cara klik di sini kode. Atau menampilkan keduanya ini bisa split. Ada kodenya, ada previewnya. Kita akan membuat nah ketika pertama kali dibuat project baru, maka secara otomatis akan diberikan komponen text view dengan tulisan hello world. Misalkan kita mau menambahkan tombol, kita bisa menggunakan kode, misalkan button, kemudian width-nya misalkan menentukan, maksudnya menyesuaikan isinya, wrap content. Untuk layout width sama layout height ini di setiap komponen biasanya ada. Isinya itu bisa menggunakan angka dengan satuan dp, density pixel, atau menggunakan pilihan wrap content atau match parent. Kalau wrap content berarti menyesuaikan isinya, kalau match parent itu berarti menyesuaikan komponen di atasnya. Kalau button ini berarti komponen di atasnya adalah layout. Di sini ada layout, ini nanti ada macam-macam layout, ada constraint layout, defaultnya, ada linear layout, ada relative layout, dan ada juga yang lain. Kita kembali ke button. Kemudian kita beri misalkan atribut. Jadi ini adalah komponen text view button. Kemudian komponen ini punya atribut. Ada atribut layout width, ada atribut layout height, ada atribut text. Kita kasih untuk tombolnya atribut text. Kemudian misalkan salam. Nah, ini posisinya di atas. Kita menulisnya di sini kapitalnya cuma di depan, tapi ini kapital semua. Kalau misalkan pingin nggak kapital semua, kita atur text all caps. Jadi usahakan itu ketika menulis, nah ini kemudahan di Android Studio itu terdapat recommendation. Jadi ketika saya bingung misalkan untuk atribut kapital apa ya, saya tulis saja cap. Oh ini ada text all caps, langsung dipilih. Jadi kita nggak harus menulis dari Android .2 text all caps. Nah ini untuk mengurangi kesalahan. Nah ini kita isi dengan false. Nah, ini. Kemudian biar posisinya ini ada di bawah sini, sebetulnya kita bisa menggeser aja. Tapi kalau misalkan mau pakai perintah, karena kita pakai constraint layout, maka kita bisa menggunakan, ya karena pertama kita pakai geser aja. Nanti akan otomatis ada propertinya. Tapi kalau caranya seperti ini, nanti ketika kita menggunakan constraint layout dijalankan, ini nanti di sini ada peringatan. Ini this view is not constrained, it only has design time position. Jadi posisi ini hanya pada saat design time, pada waktu desain aja. Ketika dijalankan nanti akan menuju koordinat 0.0. Di sini ada keterangannya. So it will jump to 0.0 at runtime unless you add the constraint. Jadi kita harus menambahkan constraint-nya. Cara menambahkan constraint-nya ini bisa kita tarik saja. Jadi supaya posisi n-nya ini ke n-nya parent. Kemudian start-nya ini ke start-nya parent. Parent-nya ini adalah layout. Di sini ada layout constraint n to n of parent. N ke n-nya parent. Kemudian start to start of-nya parent. Nah, ini posisi atasnya, ini ke posisi atasnya objek di atasnya saja. Nah, di sini. Ini kita geser ke bawah misalkan. Nah, di sini ada start top to bottom of ID text view. Ini otomatis dikasih ID.
Jadi kita bisa ngasih ID ke setiap komponen. Kalau udah, sekarang kita coba jalankan dengan menekan tombol run. Nah, nanti akan dijalankan Android Virtual Device. Nah, ini. Kalau misalkan kita belum membuat Android Virtual Device, maka nanti secara otomatis akan diminta untuk membuatnya. Cara membuatnya bisa juga lewat menu tools, kemudian AVD Manager. Nah, kita di sini bisa buat create virtual device. Kemudian kita pilih phone, kita pilih spesifikasi hardware-nya. Kemudian kita pilih next. Ini ukurannya 5 inch, lebarnya berapa pixel, tingginya berapa pixel. Misalkan pilih yang lain juga boleh. Kemudian next. Selanjutnya kita diminta untuk memilih sistem image-nya, mau pakai versi Oreo atau Nugget ataupun yang di atasnya Pi misalnya, ataukah menggunakan yang lebih baru Ki versi 10 atau API level 29. Kemudian kita klik next. Kalau udah, kita kasih nama AVD-nya, terus finish. Nanti akan muncul di sini Android virtual device yang kita buat. Untuk menjalankan bisa klik sini, tombol segitiga warna hijau. Kita kembali ke Android virtual device-nya. Ini masih menjalankan. Nah, ini cukup lama. Untuk mempercepat, kita bisa juga menggunakan perangkat fisik yang kita miliki dengan dihubungkan menggunakan kabel data. Nah, ini udah mulai tampil. Nah, ini hasilnya. Hello world, salam. Ini ketika diklik ya belum ada aksi apa-apa karena kita belum memerintahkannya apa-apa. Mungkin sampai di sini untuk pengenalan membuat aplikasi Android Studio yang pertama kali. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.